Kami yakin dan percaya kami sudah terima kemenangan yang daripada Tuhan. Dari permasalahan-permasalahan kami percaya bahwa kami punya iman yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi pikiran kami, urapi hati kami, sehingga kami terus dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, akal budi-Mu. Tuhan curahkan, nyatakan atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang siap untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Pasti luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu selama 1 bulan ini mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Ada? Ada yang mau kesaksian? Gak ada. Ya kita masuk di penghujung bulan November. Nah, kita masih tetap dengan tema di bulan ini yaitu apa? Keserupaan dengan siapa? Dengan Pak Mis. Dengan saya. Serupa dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan. Berbicara tentang keserupaan dengan Tuhan ini, Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu berarti Bapak Ibu harus menjadi Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan ini Bapak Ibu dibawa kepada gambar yang dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tujuannya ke sana. Dan Bapak Ibu mengalami proses untuk disempurnakan selalu, terus-menerus. Jadi kalau Bapak Ibu ngeluh dengan permasalahan Bapak Ibu, dengan pergumulan Bapak Ibu, itu adalah cara untuk Tuhan mengembalikan gambar yang hilang. Coba bilang kanan kiri, Tuhan mau kembalikan gambar yang hilang. Pertanyaannya Bapak Ibu mau atau enggak? Lek penak ya mau. Lek wabot ya emo. Gotongan cek abot. Kalau kalau ringan apa ya, kalau diserupakan dengan cara dikasih berkat-berkat ya aku gelem. Tapi kalau alami proses, disuruh menunggu, disuruh berdoa, mau nggak? Ya harus mau. Iso gak iso kudu iso. Mbuh iku angel, mbuh iku susah. Angel lebih susah, sama aja. Iso gak iso kudu iso. Nah, hari ini saya rindu membawakan khotbah ekspositori ya. Saya ingin membahas suatu ayat di mana saya baca ayat ini, mungkin Bapak Ibu tahu tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus. Betul? Semua tahu ya? Kisah penyaliban Tuhan Yesus di Golgota. Dikatakan tempat yang hina itu sebagai tempat hukuman itu. Yang disalib itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. 1 sang penebus, 2 seorang penyamun, seorang penjahat. Betul? Bapak Ibu tahu apa enggak ceritanya? Jangan-jangan Bapak Ibu saya ngomong kayak gini belum tahu ceritanya. Ada 2. Seorang penjahat yang di sebelah Yesus ini dihukum bersama dengan penjahat. Ceritanya seperti itu. Ada 1 penjahat, satunya penjahat yang bertobat.
satunya penjahat yang malah mengolok, mengejek Tuhan Yesus. Kalau kita baca di sana, ketika, nah ini Bapak Ibu mungkin fakta yang baru ya. Bapak Ibu terbiasa dengan bicara penjahat di sebelah kanan atau sebelah kiri yang bertobat. Yang mana? Kanan, betul. Kita kenalnya penjahat di sebelah kanan itu yang bertobat. Tapi kalau secara eksplisit di Alkitab tidak dituliskan penjahat kanan atau di kiri. Salah satu penjahat yang bertobat. Bapak-bapak gereja di sana mengatakan bahwa penjahat di kanan yang bertobat ini sebagai bentuk suatu simbolik di mana kanan itu suatu kehormatan dan kiri adalah suatu kejahatan. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak seberapa Bapak Ibu mungkin alah apa fungsinya supaya Bapak Ibu nggak asal menyampaikan. Karena di Alkitab secara eksplisit tidak disampaikan kan, betul? Coba Bapak Ibu cari di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tidak ada. Bapak-bapak gereja akhirnya memberikan suatu simbolik. Sebelah kanan itu adalah orang yang bertobat, sebelah kiri orang yang tidak mau bertobat. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau mengambil sudut pandang dari seorang penjahat yang mungkin belum pernah dibahas. Seorang penjahat yang bertobat. Kita bilang di sebelah kanan. Tapi saya bilang salah satu penjahat yang bertobat. Bapak Ibu kalau lagi ada yang pernah masuk penjara? Atau ada yang pengen masuk penjara? Tidak ada ya. Bapak Ibu andai kata, jadi kita bayangkan saja karena belum ada ya yang masuk penjara, betul? Belum pernah ya. Dan nggak mau ya. Nah, tapi kita bayangkan. Andai kata kita masuk penjara. Dan kita sudah di keputusan hukum oleh hakim, kita itu orang yang akan dihukum mati. Bersama dengan 2 orang lainnya. Kita dan 2 orang lainnya. Salah satu orang yang dihukum mati tiba-tiba datang kepada Bapak Ibu. Marilah datang padaku yang berbeban berat. Andai kata seperti itu. Akulah raja. Kira-kira Bapak Ibu nanggepinya gimana? Ini orang yang mau dihukum loh. Misalnya Bapak Ibu katakanlah bertemu dengan orang seperti itu. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Terima nggak orang itu? Secara logika. Kalau kita baca, mungkin kita baca dulu ya. Dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Supaya Bapak Ibu tahu gambarannya. Nah hari ini, kalau mungkin selama ini kita bahas singkat ya tentang penjahat di kanan bertobat kayak gitulah, penjahat di kiri mengolok-olok dia. Salah satu penjahat bertobat, salah satu penjahat mengolok-olok dia. Mungkin kita hanya membahas sekedar saja, tapi yang menggelitik saya adalah bagaimana bisa penjahat ini bisa bertobat di tengah hukuman yang begitu menyakitkan dan memalukan. Pak Ibu, disalib itu memalukan. Itu hukuman yang paling hina. Makanya ini sedikit info ya. Dalam Islamologi, teologi Islam, dalam Al-Quran itu dituliskan betul Isa Al-Masih adalah sang juru selamat. Kenapa kemudian ada aturan buku kuning? Semua cerita tentang Isa Al-Masih diloncati. Hanya karena satu. Bagaimana bisa seorang juru selamat dipunteng, dikebiri, dikebiri. Bagaimana bisa kita percaya dengan orang yang dikebiri, ditelanjangi. Makanya ada ilmu berkembang. Akhirnya Isa Al-Masih itu tidak pernah disalib.
ia langsung diangkat. Ceritanya seperti itu. Dan ini fakta. Saya tidak bicara ini ngomong doang, enggak. Ini fakta. Ini fakta. Hal ini yang menjadi dasar kita. Makanya ada cerita yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib adalah Yudas. Karena malu. Hukuman ini adalah hukuman yang memalukan. Tapi dibalik hukuman yang memalukan, dibalik hukuman yang hina itu, ada kasih karunia yang nyata buat kita, Bapak Ibu. Salah satunya dialami oleh penjahat. Salah satu penjahat yang bertobat. Bagaimana bisa penjahat ini bertobat? Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Bertanya, ya. Mungkin kita ya itu tadi, kalau kita ketemu sama orang yang aneh ya, tiba-tiba bilang, "Aku ini adalah raja, juru selamat." Mungkin seperti itu, secara logika dia akan bertanya, "Selamatkan dulu dirimu itu, baru kamu selamatkan kami. Kamu bilang kamu akan menyelamatkan kami, tapi kamu sendiri, dirimu sendiri kamu tidak bisa selamatkan." Istilah kasarnya seperti itu. Betul? 40, ayat ke-40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus," seorang yang bertobat ini, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu, dengan iman, dengan komitmennya, penjahat yang bertobat ini mengakui dia, mengakui Yesus, meskipun sama-sama sedang disalib. Karena dia melihat ketika Yesus disalib, satu hal yang mungkin penjahat di sebelah Yesus ini ingat, "Tuhan, ampunilah mereka." Karena apa? Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin penjahat itu langsung pikir, bagaimana bisa lagi dihukum, tubuhnya hancur, tapi ia mengatakan seperti itu. Sedangkan kita, kalau kita disakiti sama orang terdekat kita, kau anak-anak disakiti sama orang tuamu, bapak ibu-ibu yang bersuami istri, engkau disakiti pasanganmu, engkau dikecewakan pasanganmu, engkau dikecewakan saudaramu, engkau dikecewakan tetanggamu, engkau dikecewakan orang lain. Bisa nggak kita bilang, "Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan"? Banyak dari kita mungkin seperti mengolok-olok seperti penjahat yang tidak mau bertobat. Kamu sendiri itu lo masih belum berubah hidupmu. Ngapain kamu itu mau ngampuni? Mungkin kita dibilang seperti itu. Jangan sok suci lah kamu. Kita ini manusia, bukan Tuhan. Kita manusia, bukan Nabi Boy. Betul? Ngapain? Toh banyak orang jahat itu, mereka tetap melakukan kejahatan, mereka tetap aman. Mereka yang kerja gak jujur, mereka tetap aman. Mereka yang bekerja malas-malas, mereka tetap bisa makan. Kita berdoa, bekerja setengah mati, masih bisa kelaparan. Adil? Gak adil rasanya. Secara logika, secara manusia mungkin kalau kita mau mengikut jalan Yesus,
seperti rasanya mengikut jalan yang benar. Tapi kembali saya katakan, di balik kehinaan itu ada kasih karunia, ada anugerah yang nyata. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa setiap pergumulan Bapak Ibu itu membawa kasih karunia Tuhan untuk Bapak Ibu? Kalau seorang penjahat saja sama Yesus bisa diubahkan. Kalau Bapak Ibu lihat saudara, anak, tetangga, atau Bapak yang kelihatannya nggak mau berubah, hanya satu yang dia butuhkan, Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya? Tuhan Yesus kan tidak ada. Itu semua Bapak Ibu menjadi saksi. Kalau Bapak Ibu lihat ada tetangga Bapak Ibu suka gosip, Bapak Ibu harus jadi saksi, bukan ikut gosip. Kebanyakan kan kita gitu. Kita diminta untuk jadi serupa dengan Kristus. Tapi dipancing sedikit, kepancing. Dicobain sedikit, malah dicobain. Dalam ayat 39, di situ berbicara tentang seorang penjahat yang keras hatinya, yang malah mengolok-olok dia. Dia berkata bahwa selamatkan dirimu dan kami juga. Ini tuh gambaran manusia berdosa yang suka menuntut Allah. Kebanyakan manusia itu menuntut Allah untuk dikeluarkan dari penderitaannya, bukan meminta ampun kepada Allah. Itu kan gambaran kita. Tuhan, kalau ada masalah, ayolah Tuhan, segera keluarkan saya dari sini. Saya benar-benar menderita ini. Tapi kita nggak pernah bertanya, Tuhan kuatkanlah hati saya untuk hadapi masalah ini. Karena saya yakin masalah ini membawa saya untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Penjahat kalau dikatakan di sebelah kiri, itu gambaran kita yang suka gerutu kalau lagi ada masalah. Tuhan, mana jawabannya Tuhan? Keuangan, ekonomi lagi bermasalah. Sudah bosen doa berkali-kali, nggak ada jawaban. Alah, percuma, datang aja ke dukun. Alah, di Kristen nggak bisa nikah lagi, pindah aja supaya bisa nikah lagi. Itu kan kita semua, anak-anak Tuhan yang menyangkal Tuhan hari-hari ini. Betul? Penjahat di sebelah kiri itu gambaran kita semua. Kalau kita tidak mau mengalami pertobatan, kita nggak mau nerima Yesus. Bapak Ibu, dalam hidup kita itu seperti diperhadapkan dengan dua persimpangan. Mau jadi penjahat yang bertobat, atau penjahat yang malah mengolok-olok. Itu pilihan Bapak Ibu. Keselamatan itu pilihan, betul? Jadi kalau Bapak Ibu mau selamat di dalam Kristus, Bapak Ibu dikasih pilihan. Bapak Ibu gak bisa nunut hanya karena orang tua mungkin. Suatu ketika saya ingat, ketika almarhum bapak mertua saya, setelah dipanggil Tuhan, saya ingat Mbah Kung ya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu Mbah Kung bilang ke saya, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa dosa anak saya ini sudah terlalu banyak. Kira-kira sama Tuhan diampuni enggak? Itu pada waktu itu lagi di rumah sakit, lagi sakit, kemudian saya nengok, dia bilang seperti itu. Kira-kira anak saya ini diampuni atau enggak? Dia bilang seperti itu. Karena memang pada waktu itu jadi suatu pukulan buat Mbah Kung ini, karena dia bilang, kok anakku dhisik sing gak ono?
kok duduk aku dhisik. Seperti itu. Dia merasa banyak hal yang apakah bisa anak saya ini diampuni Tuhan. Di situ saya langsung teringat, kalau Yesus kita bertobat hari ini seperti penjahat, salah satu penjahat yang bertobat, hari ini kita bertobat, ya pasti diampuni. Dan itu haknya Tuhan buat ngampuni, nggak bisa paksa, nggak bisa. Bagong ini ragu, anakku ini sudah minta ampun atau enggak? Apa bisa minta ampun ini diwakilkan? Saya wakilkan bisa nggak? Saya cuma kasih penghiburan. Saya hiburkan seperti ini. Saya tanya, Mbah, kok ngampuni nggak? Ya ngampuni. Tapi, lo udah nggak ada tapi. Ngampuni atau enggak? Ngampuni. Pertanyaan, kalau orang tua sendiri melihat anaknya yang pernah berbuat jahat, minta ampun, pasti diampuni. Bagaimana dengan Tuhan Yesus kita yang maha pengasih, yang penuh dengan kasih? Apakah kalau kita minta ampun sulit untuk diampuni? Hal itu gak bisa diwakilkan. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Makanya saya ingatkan buat kita semua yang masih hidup sampai sekarang. Saya bilang hidup sampai sekarang ya, karena nggak tahu kan kedepannya kayak gimana kan. Saya bilang hidup sampai sekarang. Jangan nunggu-nunggu kalau bertobat, karena kita nggak tahu kapan itu datang, kita nggak tahu. Pertobatan itu nggak nunggu nanti. Pertobatan itu setiap hari. Jadikan pertobatan itu gaya hidup. Bertobat itu bukan berarti Bapak Ibu yang dulu percaya Yesus, kemudian percaya Yesus. Bukan hanya itu. Ketika Bapak Ibu sudah percaya saat ini pun, Bapak Ibu sudah jadi Kristen sejak kecil, sejak bayi, perocot jadi Kristen, juga harus mengalami pertobatan setiap hari. Pertobatan kan metanoia, yaitu metamorfosis, yaitu berubah. Bapak Ibu harus mengalami perubahan. Gak bisa kaku. Meskipun mungkin penjahat ini, aku ini sudah jahat. Kita gak diceritain ya penjahat ini melakukan kejahatan apapun. Tapi kalau sudah dihukum mati berarti kejahatan yang berat, betul? Kalau dihukum yang benar-benar hukuman seperti itu berarti itu adalah kejahatan yang berat. Dan dia tidak melihat hal itu. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ngerasa, atau Bapak Ibu ada kesaksian orang itu merasa kayak aku sudah banyak berbuat jahat, kayak Tuhan gak mau ngampuni aku. Enggak, Tuhan tidak pernah tidak mengampuni Bapak Ibu. Justru dia menunggu, dia selalu memanggil kita. Dia menunggu. Justru kita yang semakin menjauh. Menjauh dengan apa? Kita dibuat seperti gak layak. Kalau kita sudah berbuat jahat, malu datang kepada Tuhan, malu datang ke gereja, malu berdoa. Nah terus kita ini kapan berubahnya? Ibarat kata Bapak Ibu, ibaratnya ketika kita lagi jalan ini, di depan ada lubang yang besar, ada kubangan yang besar. Terus Bapak Ibu jatuh ke sana. Pertanyaannya, Bapak Ibu cari cara buat keluar atau tetap tinggal di dalam lubang itu? Pilih mana? Pasti pilih keluar kan? Tapi ada lucunya, kita semua ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kita memilih tinggal di sana. Sedikit Ibu, setelah ini sebentar lagi ada yang baptisan ya. Pengarahan baptisan. Mungkin sedikit saya kutip. Baptis, ibarat kata itu seperti ini. Membersihkan diri. Jadi kebiasaan orang
Israel ketika mereka habis pergi ke pasar pulang, mereka baptis, mereka membersihkan diri mungkin dari debu, mereka basuh, mereka bersihkan, mungkin mereka habis kejeglong dan segala, mereka bersihkan. Dan pertanyaan, kalau sudah dibersihkan balik dikotorin lagi gak? Ya enggak. Kalau sudah bertobat, makanya kalau Bapak Ibu berpikir baptis itu sebagai syarat saja, Bapak Ibu gak akan mengenal indahnya arti baptis itu. Karena Bapak Ibu hanya sebagai syarat mau nikah, syarat mau pelayanan, syarat mau apa lagi, menerima perjamuan. Hanya sebagai syarat, Bapak Ibu gak akan mengerti arti pembaptisan itu seperti apa. Artinya Bapak Ibu dibersihkan. Bapak Ibu yang dulunya habis jatuh ke lubang itu, kalau habis jatuh ke lubang kotor gak? Keluar kan pulang, ngapain? Mandi. Gak mungkin kan habis Bapak Ibu jatuh pulang langsung wes ke atus langsung turu. Ada yang seperti itu? Gak ada, pasti semuanya mandi. Meskipun sudah malam, meskipun sudah mandi pasti kalau sudah kotor. Nah kalau sudah mandi, Bapak Ibu apa balik ke lubang itu terus jegur lagi? Enggak kan? Seperti itu loh. Jadi kita yang sudah ngambil komitmen untuk dibaptis, jangan kembali untuk mengotori diri kita untuk jatuh dalam dosa. Apalagi menyangkal Tuhan. Jangan dipermainkan Bapak Ibu. Kalau kita sudah komitmen, ambil dibaptis. Baptis adalah kita mau mati bersama dengan Kristus. Mati itu adalah hal yang istilahnya begitu suram begitu ya. Apakah kita mau mati bersama Kristus, kemudian dibangkitkan bersama dengan Dia? Itu. Makanya nanti mungkin pengarahannya lebih detail lagi. Boleh tanya. Jangan hanya jadikan baptis itu sebagai syarat. Tanya kalau bisa. Supaya apa? Gak diluk-diluk baptis, diluk-diluk baptis, diluk-diluk baptis. Celup Bapak Ibu. Gak diluk-diluk baptis. Gak perlu bolak-balik dibaptis, gak perlu. Kalau Bapak Ibu sudah memahami betul arti dari baptisan, Bapak Ibu sudah pernah baptis tapi sudah. Kalau Bapak Ibu nggak sudah dibaptis tapi Bapak Ibu nggak ngerti, ya mesti aja kayak teks celup, baptis, celap, kayak gitu terus. Tapi setiap gereja pasti punya aturan sendiri-sendiri Bapak Ibu yang harus diikuti. Mungkin Bapak Ibu, karena ada beberapa gereja mungkin yang sedikit kaku, kalau nggak dibaptis di gerejanya nggak afdol. Makanya jadi masalah juga ketika di mana kemarin itu, di ETT atau di mana yang KKR-nya itu, KKR salah satu gereja, anak-anak semuanya dibaptis ulang dengan embel-embel. Ketika kita sudah dibaptis, hidup kita akan mengalami berkat luar biasa, langsung jadi viral. Karena Bapak Ibu, baptis itu bukan syarat untuk kita terima berkat. Jangan berpikir bahwa Bapak Ibu dibaptis habis itu, wah tiba-tiba ya nggak punya rumah, datang rumah. Enggak, Tuhan nggak nunggu kita dibaptis buat memberkati kita. Ayat 40 sampai 41 di situ, yaitu menceritakan kesadaran dari penjahat yang bertobat ini, yang menegur, tidakkah engkau takut? Di situ dia menyadari orang ini beda. Dia itu gak seperti penjahat-penjahat yang aku lihat, mungkin seperti itu, gak seperti penjahat-penjahat di penjara yang lainnya. Dia ini kok beda. Hal itu semakin meyakinkan penjahat ini untuk bertobat. Dia tegur penjahat yang mengolok-olok Tuhan itu. Kita ini lo pantas dihukum.
Kau berpikir kamu minta diselamat. Kita ini pantas. Kita ini semua pantas menderita. Kita semua pantas dapat masalah. Tapi orang yang satu ini dia itu gak pantas dihukum. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ngalami pergumulan, bukan minta Tuhan meloot Allah dalam penderitaan itu. Karena kita layak menderita. Malah justru ia yang seorang raja yang berkuasa mau merendahkan diri buat sama seperti kita. Istilah kata Yesus, sebentar lagi Natalan, betul? Natalan Bapak Ibu hanya memahami sebagai tukar kado atau segala macam. Tapi Yesus datang, itu awal dari penderitaannya. Dia mau loh Bapak Ibu menderita. Dia yang raja mau loh turun ke gorong-gorong. Mau loh dia. Nah kita ini loh, kok aneh. Kita ini siapa? Kok gak mau menderita? Dia sadar kita ini loh pantas dihukum. Kita semua pantas Bapak Ibu mendapatkan. Tapi hukuman itu kalau kemarin saya ngomong di Komsel Lawang ya, bahwa hukuman kita itu bukan berarti Tuhan balas dendam sama kita. Bukan. Justru hukuman itu yang membuat kita itu semakin ingin menjadi serupa. Diperbarui selalu. Supaya kita yang salah, yang berdosa bisa mengalami. Karena mau tidak mau, ketika manusia jatuh dalam dosa, dibilang manusia sudah sama seperti kita, bisa membedakan yang baik sama yang jahat. Tapi kita itu bingung antara baik yang jahat itu yang mana, karena gambarnya itu sudah hilang. Akhirnya apa? Datang ke pendeta tanya, aku lek misale dukun ngono iku, dengan kata lain ikhtiar, kan ora et labora, bekerja dan berdoa. Ya dukun ini salah satu doaku. Itu bener atau enggak loh? Ya ini sudah hilang gambarnya. Gak bisa bedakan itu pantas atau enggak. Apapun yang meminta tolong kepada hal di luar Tuhan, itu adalah zina. Berzina. Jadi jangan bilang Bapak Ibu berzina itu hanya sekedar Bapak Ibu secara tubuh jasmani. Bukan. Tapi roh Bapak Ibu itu bisa berzina. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab dikatakan seorang pelacur-pelacur, di situ itu bukan berarti mereka itu pelacur, mohon maaf, seks komers seks komersial ya? Istilahnya seperti itulah. Mereka itu bukan seperti itu. Mereka itu menjadi pelacur Allah, menyembah dewa-dewa lain, menyembah hal lain, menduakan Allah. Itu salah satu dari zina. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sekali-kali bermain-main dengan hal seperti itu. Karena itu salah satu bentuk zina, berzina. Nah salah satu hal, ketika kita sudah pernah jatuh ke hal itu, apa yang harus kita lakukan? Akui dosa kita. Akui ke siapa? Ke Tuhan. Akui dia, akui Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini lemah Tuhan. Aku ini masih sering tergoda. Akui. Ojo kayak wah aku iso tak perbaiki sendiri dengan caraku sendiri. Gak bisa. Akui kelemahan kita. Mau gak kita mengakui kelemahan kita? Banyak manusia itu, banyak dari kita itu juga anak-anak Tuhan itu susah mau bertobat, susah mau berubah. Karena satu, gengsi, gak mau rendah hati. Kalau kita lihat penjahat yang bertobat di sebelah Tuhan Yesus itu, dia itu mau rendah hati loh. Dia tahu dia juga dihukum, dia tahu sebentar lagi dia bakal mati juga. Tapi dia mau rendah hati. Dia mau jadi bagian yang diolok-olok juga. Dia nggak mikir
kalau aku percaya sama Tuhan Yesus ini, kira-kira aku bakal diolok-olok nggak sama orang-orang di bawah. Dia nggak mikir itu lagi. Karena hal itu sudah memalukan. Disalib itu sudah hal yang memalukan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di lingkungan, kita seperti rasanya dipermalukan. Karena itu adalah jalan salib kita. Kristen, Kristus kecil, itu ejekan. Kalau dari awal kita itu lahirnya nama Kristen itu dari ejekan. Ngapain kita itu malu mengakui Kristus? Mengakui Kristen, mengakui Kristus kecil. Ngapain kita malu? Harusnya kita bangga. Kalau kita jadi Kristus kecil, ibaratnya di sini Bapak Ibu punya anak. Di sini ada kalau Pak Reza kecil, sebentar lagi Pak Galuh kecil, Pak Dewa kecil. Seharusnya kan bangga kan, diakui jadi anak, betul? Daripada kowe iki jadi anak sapa sih? Kan harusnya bangga kita ini. Diakui sebagai anak Tuhan Yesus. Tapi masih banyak juga anak-anak Tuhan itu malu mengakui Tuhan Yesus. Malu gak naik jabatan, malu dikucilkan, betul? Malu gak dapet jodoh karena tahu kalau Kristen. Kita gak perlu malu. Kita gak perlu malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Ayat 42, iman dan keputusan pribadi. Yaitu di situ dengan imannya. Dia ya tadi kalau kita kembalikan, mungkin dia itu punya alasan untuk ragu. Iki orang ini ngaku dirinya itu sang juru selamat itu sopo. Wong dia itu ya dihukum kayak aku. Disalib juga sama kayak aku. Tapi dengan imannya dia dikuatkan. Dia menaruh imannya kepada Tuhan Yesus. Dia mau rendah hati, Bapak Ibu. Ia nggak nuntut lagi, Tuhan, aku bakal percaya ke kamu kalau kamu juga selamatkan aku. Enggak. Ada tulisannya seperti itu? Enggak ada. Justru dia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku. Dia minta diingat sama Tuhan. Ketika engkau datang nanti sebagai raja, ingatlah akan aku. Baru di situ Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Cuma kita kan sukanya yang ini. Kita semua kepingin masuk dalam Firdaus. Semua kita kepingin, tapi kita itu gak mau. Awalnya, ketika dalam kesukaran, kita bilang ke Tuhan, ingat akan aku Tuhan. Aku ngerti saiki aku soro, uripku soro. Ada yang bilang di bawah minus. Tadi ini plus. Di bawah minus wis uripku wis rasane urip gak urip. Tapi ingatlah akan aku Tuhan. Ingat aku ketika engkau datang sebagai raja. Harusnya kan seperti itu Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau ketika komsel di Carlos Singosari, Pak Gatot sering sampaikan juga, hari-hari ini itu berat sekali. Ada banyak alasan kita itu buat nyangkal Tuhan Yesus, betul? Ada banyak alasan Bapak Ibu bisa nyangkal dia dengan cara apapun, ada banyak alasan. Justru hari-hari ini itu cara Tuhan untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Saya bilang ke istri saya, hari ini Tuhan sedang memisahkan antara gandum dan ilalang. Pertanyaannya, kita di sini, kita ini sedang diayak. Tinggal nanti kita diketemukan. Kira-kira kita jadi bagian gandum atau ilalang. Mau nggak Bapak Ibu diayak? Loh, kalau diayak apa? Bapak Ibu selidiki
selidiki aku. Betul kan? Diselidiki. Kalau muncul kemudian di sana, loh, aku kok tiba-tiba marah, aku kok tiba-tiba cemburu, aku tiba-tiba iri. Itulah duri dalam daging Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua sifat karakter asli Bapak Ibu muncul ketika dalam tekanan. Bapak Ibu nggak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Bapak Ibu akan dikasih uang yang banyak. Bagaimana Bapak Ibu kelola itu? Jadi bukan berarti Tuhan nggak pernah berkati Bapak Ibu. Kemungkinan cara hidup Bapak Ibu yang salah. Sedikit kesak saya sama istri. 2025 kalau dibilang berat dalam 1 tahun ini benar-benar Tuhan berikan hal yang pas, semua pas. Pas apa? Pas buat bayar tagihan. Cuma pas buat bayar tagihan. Saya bilang ke istri saya, kita ada tabungan, gunakan baik sebaik-baiknya tabungan ini untuk gak ngerti sampai kapan. Saya gak ngerti. Pokoknya uang ini kita atur sedemikian rupa, meskipun sedikit. Apa istilahnya? Mir-mir itu apa ya bahasa Indonesia itu? Apa ya? Sedikit bisa gitulah ya. Bener-bener pas-pasan. Saya bilang saya nggak tahu sampai kapan. Pokoknya kita harus atur bener-bener. Hal yang nggak penting nggak usah. Hal yang nggak penting nggak usah. Saya bilang seperti itu. Bener-bener dikelola. Ketika kita setia dengan hal itu, saya sendiri bingung apa ya yang salah di tahun-tahun ini. Kok bisa perekonomian ini merambat ke semuanya? Yang awalnya lancar tiba-tiba seret seperti ini. Padahal sama-sama aja. Tapi kok bisa mereka itu hal, karena saya bekerja di bidang digital ya. Kok bisa di bidang digital juga ngalami hal seperti ini? Saya tuh sampai bingung. Ada yang bilang YouTube berubah aturan dan segala macam. Saya nggak tahu. Yang saya lakukan cuma satu, saya bingung kalau cuma mengandalkan diri saya. Yang saya andalkan Tuhan. Detik-detik di mana anak saya mau melahirkan, istri saya mau melahirkan. Hari itu kurang 1 minggu, kita masih belum punya pegangan untuk lahiran anak kita ini. Saya takut ngomong ke istri saya supaya istri saya nggak khawatir. Istri saya juga hal. Jadi di rumah kita nggak mau bahas tentang hal perekonomian. Duit gak ada sepiro ya meneng-menengan gak ngerti aku. Sama-sama takut, saling mengkhawatirkan. Tiba-tiba ya Tuhan kirimkan itu benar-benar pas. Pas untuk lahiran anak saya. Hamin 1 minggu, pas untuk lahiran anak saya. Dan saya bingung. Jane iki wonge ya padha. Tapi kok yo aneh gitu loh, gimana Tuhan bisa lakukan hal seperti ini. Setelah anak saya lahir, ya balik lagi, pas buat bayar tagihan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bilang aku gak mau tinggal dalam kekalutan kayak gini. Kita harus bergerak. Saya bilang aku pengen buat YouTube. Kalau mungkin ini cara Tuhan buat saya sempat buat YouTube sendiri. Karena dari dulu saya mau buat YouTube, pekerjaan banyak jadi nggak bisa. Hari ini saya manfaatkan waktu-waktu itu buat YouTube. Saya bilang kasih aku waktu 3 bulan buat bisa monetiskan YouTube ini. Bisa tak? Waktu itu di channel saya subscribe-nya masih 50 Bapak Ibu. Dalam waktu 5 hari subscribe saya bisa jadi 700, naik 700 sampai sekarang naik kan. Saya nggak tahu kita bisa berencana 3 bulan dan segala macam, tapi kalau Tuhan sudah ikut campur turut bertindak hal yang kita nggak pernah bayangkan,
akan Tuhan lakukan buat hidup kita. Pak Galuh kemarin juga cerita 3 tahun Bapak Ibu nunggu dengan bersabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan kapan ngomong. Itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bertobatlah dikit-dikit hal itu. Karena hal itu juga membuat saya pernah khawatir dengan hal, padahal ya kita rencana pada waktu itu saya pengen punya anak itu setelah 1 tahun menikah karena saya pengen waktu berdua dulu Bapak Ibu. Tapi gara-gara pertanyaan setiap datang ketemu hamba-hamba Tuhan kadang ingat firman Tuhan, penuhilah bumi, jangan nunda-nunda, nanti tiba-tiba kebablasan nggak bisa hamil gimana. Saya langsung mikir, iya ya, orang aku gak ngerti ya, iso kok kayak coba coba kok gak hamil-hamil, apa aku mandul. Loh, itu padahal cuma 6 bulan saya nunggu. Bayangkan Pak Galuh ini 3 tahun. Dan ketika mendapatkan kabar itu, saya langsung bilang, langsung pasti setiap hari di rumah, romantis terus. Gandeng renteng ya Kak. Pasti semakin romantis. Karena penantian yang begitu lama. Ya, kemarin kesaksian juga. Tapi kalau nggak ngalami hal seperti itu, mungkin kalau Pak Galuh pada waktu itu langsung mendapatkan ngomong, Pak Galuh nggak akan pernah tahu artinya menunggu, bersabar itu nggak tahu. Betul ya? Justru sudah terbukti Bapak Ibu lolos dari ujian. Pak Galuh nggak cari cewek lagi, nggak cari istri lagi, dia tetap setia 3 tahun menanti. Dan puji Tuhan hari ini Bu Santa dan Pak Galuh mendapatkan kasih karunia seorang anak. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Itu loh. Jadi kalau kita berharap sama kekuatan diri kita, kecewa. Mungkin kita lihat, lah iki lo jawabannya Tuhan sing iki lo kok modelnya memalukan, hina. Itu jalan salib kita. Jadi ayo sadarkan diri kita. Gugah diri kita, bangunkan diri kita. Tuhan sedang menunggu. Tuhan memanggil hidup kita untuk kembali. Saya menulis lagu. Terima kasih juga buat Bu Elvi yang menulis lagu dan menggugah saya juga buat menulis lagu lagi. Saya renungkan hari-hari ini. Banyak orang yang hilang. Yang terhilang. Gambar Tuhan itu hilang. Hilang arah. Dan saya coba tulis itu dalam sebuah lagu. Bisa dibantu istri saya. Dan saya tulis lagu itu. Saya coba renungkan. Di dalam jalannya gelap. Ada suara lembut yang memanggil. Ya, suara itu berkata, datanglah padaku, hai engkau yang bertobat berat. Ternyata Tuhan sedang menanti kita. Bapak Ibu, pakai keyboard, pakai gitar, keyboard gak apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini lagu baru ya, karena ini saya baru tulis 1 minggu ya, 1 minggu. Kemudian saya bilang, aku pengen menyanyikan lagu ini setelah khotbah saya yang mengisahkan seorang yang pernah terhilang. Bapak Ibu pernah dengar anak yang terhilang? Dia pernah hilang. Bapaknya menunggu dia untuk kembali pulang. Bisa ditampilkan liriknya.
Mungkin Bapak Ibu bisa ngikutin dulu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu lagunya seperti apa. Bapak Ibu bisa ikutin. Di jalan dunia yang gelap, suara lembut memanggil, datang padaku yang letih lesu. Yesus menanti diriku. Jauh langkah, namun kau insyakanku lewat salib kudus itu, kau buktikan kasih. Pulanglah, oh jiwaku, Tuhan masih menunggu, kasih-Nya tak bertepi, ampunannya sejati. Datanglah, Ia menunggu, Yesus panggil dirimu. Tersungkur Kaki salibmu kau angkatku jadi anakmu, tiada dosa jerat hidupku, anugerahmu ampuniku. Pulanglah, oh jiwaku, Tuhan masih menunggu, kasih-Nya tak bertepi, ampunannya sejati. Pulanglah, oh jiwaku, Tuhan masih menunggu, kasih-Nya tak bertepi, ampunannya sejati. Datanglah, Ia menunggu, Yesus panggil dirimu. Yesus panggil dirimu. Datanglah. Bapak Ibu, lagu ini mengajak kita untuk kembali. Ayo, sejauh apa langkah kita? Sehina apa kita? Tuhan sedang menanti Bapak Ibu. Pulanglah jiwa. Tuhan masih. Bapak Ibu, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.